Ya kan pada prinsipnya kan sebenarnya kalau kita menanam bibit yang baik gitu kan, insya Allah kita juga akan menuai sesuatu yang baik juga gitu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini boleh ikutan games dari Mekar University. Di type aja di kolom chat, mitos atau fakta sih kalau seseorang yang memiliki banyak spesifikasi keahlian akan sulit menemukan passion yang sesungguhnya. Boleh ya di type di kolom chatnya mitos atau fakta nih. Gitu, mungkin kan teman-teman sering dengar ya, kalau misalnya ternyata kita harus banyak keahlian, tapi ada yang kontra juga nih. Ternyata kalau keahlian itu harus spesifik. Nah, mitos atau fakta sih boleh banget ya teman-teman di kolom chat. Oke, gimana Kak Ilham, udah siap? Oke siap Kak Anissa, insya Allah Wih, siap untuk sharing hari ini. mantap. Kita udah lama nggak ketemu, nggak taunya ketemu-temu di sini ya Kak Ilham ya. Nah, kalau boleh tahu, role penata media keuangan ini sebenarnya itu tuh kalau di perusahaan-perusahaan lain itu tuh role-nya seperti apa sih? Pertama dia keuangan ini biasanya kalau di perusahaan lain itu kan pasti spesialisasi ya, lebih spesifik. Ketika dia memegang keuangan pasti finance, ya finance gitu ya, berhubungan dengan pembayaran, one of them ya. Dan kalau accounting ya accounting sendiri. Tetapi kalau di penata media keuangan itu hanya sebagai penyebutan job title-nya aja, penata media keuangan. Tetapi di dalamnya adalah kita diminta atau diharapkan dan diwajibkan job job description-nya adalah sebagai seorang keuangan, kemudian sebagai seorang accounting, sebagai seorang budgeting, ya. Kemudian kita juga harus menguasai tentang perpajakan. Dan tidak lain tidak bukan, kita juga di sini memang fokusnya di BPJS Tenagakerjaan itu tidak diminta untuk fokus terhadap satu bidang, tapi kita diharapkan untuk bisa menguasai bidang lain sebagai bentuk untuk ke jenjang future leader. Karena kan kita pada prinsipnya adalah ketika nanti suatu saat kita keluar surat keputusan, tiba-tiba kita dipindah di bidang lain, dan kita memang sudah ada persiapan, kita tidak kaget ketika kita nanti ditempatkan di posisi bidang lain, seperti itu. Tetapi tetap pada prinsipnya adalah kita fokus dan punya prinsip untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan job title kita gitu. Tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya banyak keahlian, justru malah sulit menemukan passionnya. Gitu. Gimana nih menurut Kak Ilham Itu ternyata? kalau menurut saya pribadi, ya saya berusaha untuk objektif ya. Kalau menurut saya ketika kita yang paling utama adalah kita memang harus fokus dulu ya, harus fokus. Ketika kita di awal sudah fokus, kita coba untuk improve di luar apa yang sudah menjadi fokus kita, gitu. Nah, sebetulnya kalau kita masih di tahap perkuliahan, pastikan kita masih mencari jati diri kita ya. Sebenarnya saya ini seorang finance, seorang accounting, seorang yang berhubungan dengan pajak, atau memang seorang yang berhubungan dengan anggaran, gitu kan. Pasti kita belajar semua kan. Dari situ kita akan mengetahui tuh mana yang menjadi passion kita. Ternyata kok ternyata kok gue ini lebih ke anggaran ya, kayak kok nilai gue lebih bagus dan gue kayak lebih enjoy gitu ketika gue menghadapi situasi di mana ada berhubungan dengan anggaran atau berhubungan dengan accounting atau berhubungan dengan finance accounting atau berhubungan dengan manajemen accounting gitu kan. Pasti itu kan akan menemukan jati diri. Nah, pada saat bekerja pasti ketika kan perusahaan itu pasti mempunyai requirement sendiri ya Kak saya. Nah, ketika dibutuhkan seorang finance and accounting, nah di situ kan kita sudah passionate ya, passion gitu. Nah, setelah kita sudah passion, kita coba untuk kembangkan di luar dari apa yang sudah menjadi passion kita. Karena kan untuk menjadi seorang for the next future leader kan, gitu, not only about one thing gitu kan. tapi juga kita harus menguasai berbagai macam bidang karena kan kita harus mengkoordinasikan berbagai macam bidang yang berbeda gitu. Di bidang kita, contoh tadi ke bagian yang misalnya kepesertaan atau mungkin ternyata bagian pelayanan, itu berarti harus ada rasa willingness ya Kak Ilham ya untuk belajar hal yang baru. Ya kita harus menjadi seorang yang punya sifat awareness gitu kan, gitu. Jadi kita jangan sampai apatis kayak gue cuma di bidang keuangan loh, gue nggak mau megang bidang kepesertaan, megang bidang pelayanan, megang bidang SDM. Jadi ketika kita misalkan diberikan challenge, coba deh kamu masuk belajar di bidang ini,
mana tahu di sini kamu ada passion gitu, mana tahu kamu mempunyai suatu self development di sini ketika kamu ditempatkan di bidang lain gitu, tidak hanya di keuangan. Artinya itu sih tadi, self development sama growth zone sih penting. Ya kan pada prinsipnya kan sebenarnya kalau kita menanam bibit yang baik gitu kan, insya Allah kita juga akan menuai sesuatu yang baik juga gitu. Maka kita harus tanamkan kayak value-value gitu kan, gitu. Apapun itulah, dari mulai hal kecil gitu. Minta tolong.